Maka bacalah surat Al-Baqarah, karena membacanya adalah keberkahan. Sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan, para pelaku kebatilan, para ahli sihir, pun tak mampu menembusnya. Hadis riwayat Ahmad. 8. Doanya dikabulkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada. Surat Al-Baqarah merupakan surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Sebab, surat ini mencakup kurang lebih hingga 2-5 juz dalam Al-Quran dengan total keseluruhan ayat berjumlah 286 ayat. Namun, ternyata di balik panjangnya isi surat tersebut, sepadan dengan sejumlah keutamaan yang dikandungnya. Beberapa keutamaannya diterangkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya. Salah satunya dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, segala sesuatu di dunia memiliki puncak. Dalam Al-Quran, puncaknya adalah surat Al-Baqarah. Di dalam Al-Baqarah ada ayat yang merupakan tuan dari ayat yang lain, yaitu ayat kursi, hadis riwayat Tirmidzi. Tidak hanya hal itu, hadis lain yang menerangkan keutamaan surat Al-Baqarah juga disebutkan oleh As-Santudoni. As-Santudoni dan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah dalam buku Keutamaan Al-Quran dalam Perspektif Hadis serta Tafsir Al-Azhar Jilid 1. Lantas, apa saja keutamaan lain yang dikandung surat Al-Baqarah ini? Berikut pembahasannya. 1. Surat Al-Baqarah adalah puncak Al-Quran. Dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa puncak dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Berikut bunyi hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya setiap sesuatu itu memiliki puncak, dan sesungguhnya puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan sungguh, jika suatu rumah dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan keluar dari rumah tersebut. Hadis riwayat Imam Hakim. 2. Surat Al-Baqarah sebagai pengusir setan. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kandungan dalam surat Al-Baqarah yang dapat dijadikan sebagai pengusir setan di suatu rumah. Beliau bersabda, sungguh, saya tidak menemukan salah satu di antara kalian yang meletakkan salah satu kakinya pada kaki yang lain sambil mendendangkan surat Al-Baqarah. Maka sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya rumah yang paling kosong adalah rumah yang di dalamnya tidak terdapat Al-Quran. Hadis riwayat Imam Nasai. 3. Panggilan Nabi kepada sahabatnya. Keutamaan surat Al-Baqarah selanjutnya adalah nama surat ini dijadikan sebagai nama panggilan sahabat Rasulullah olehnya. Hal ini didasarkan dari riwayat hadis oleh sahabat Utbah bin Farkat radhiyallahu an, bahwasanya ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan melihat para sahabatnya mundur dari barisan, lalu beliau memanggil mereka, wahai para pemilik surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Tabrani. 4. Jaminan mahkota surga bagi pembacanya. Dalam hadis yang dinukil dari sahabat Abdurrahman bin Al-Aswad, Muslim yang rutin membaca Al-Baqarah akan dijanjikan sebuah mahkota di surga kelak sebagai ganjarannya. Berikut hadisnya, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari, maka kelak di surga ia akan mendapatkan mahkota. Hadis riwayat Imam Ibnu Deloris. 5. Pahala di malam hari. Keutamaan Al-Baqarah lainnya yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah pahala yang berlipat ketika dibaca pada malam hari. Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah di malam hari, maka sungguh ia memperbanyak pahala, dan berbuat kebaikan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. 6. Dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan hambanya yang akan selalu dalam perlindungan Allah, jika tak lupa membaca ayat kursi dalam surat Al-Baqarah. Bacaan tersebut dapat dibarengi dengan surat Al-Mu'min ayat 1-3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa saja yang membaca surat Al-Mu'min ayat 1-3 dan ayat kursi ketika dia bangun pagi, maka dia akan dilindungi hingga sore.
Dan siapa saja yang membacanya saat sore hari, maka dia dilindungi hingga pagi hari. Hadis riwayat Tirmidzi. 7. Penghalang ahli sihir dan penyelamat hari kiamat. Dinukil dari hadis riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia mendengar dari Rasulullah yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah bersama dengan surat Ali Imran dapat menjadi penyelamat seorang muslim di hari kiamat kelak. Ini bunyi hadisnya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya. Bacalah dua surat yang bersinar, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebab, keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai bentuk dua mendung atau dua awan. Atau dua surat tadi kelak dijelmakan menjadi dua kelompok burung yang membentangkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, karena membacanya adalah keberkahan. Sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan, para pelaku kebatilan, para ahli sihir, pun tak mampu menembusnya. Hadis riwayat Ahmad. 8. Doanya dikabulkan Allah. Terakhir, surat Al-Baqarah termasuk dalam satu dari 3 surat yang disebut dapat membantu permohonan seorang muslim dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik yang jika dengan sebutan tersebut maka dia akan menjawab, ada dalam 3 surat, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan Taha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan surat Al-Baqarah juga terletak pada 2 ayat terakhirnya. Ulama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam fikih doa dan zikir jilid 2 mengungkapkan, dapat menjadi penjaga dan pelindung manusia dari segala keburukan.